Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sriti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT SD Negeri Purworejo 4 Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Ria. Beliau adalah salah satu guru kelas 4 di UPT SD Negeri Purworejo 4 Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sriti. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, alhamdulillah. Baik Bu, untuk hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya Bu. Oke, sebelum nanti saya melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas, ngerti nggih? Adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Dan tujuan dari pertemuan kita yaitu percakapan pra-observasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran yang akan saya supervisi, seperti itu nggih. Ya, tujuannya agar panjenengan lebih siap, lebih percaya diri sehingga proses pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik. Seperti itu ya Bu. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Ria capai itu apa Bu? Baik, sebelumnya saya akan ulang lagi, saya dari wali kelas 4, saya mengajar kelas 4. Di sini saya mengambil pembelajarannya PPKN pada materi hak dan kewajiban. Karena sudah menggunakan kurikulum Merdeka, jadi saya menggunakan modul ajar. Di sini di modul ajar saya mempunyai dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan hak dan kewajiban sebagai warga negara di lingkungan sekolah maupun di rumahnya. Lalu yang kedua, peserta didik mampu membedakan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara di lingkungan rumah dan sekolahnya. Itu. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu? Ya, benar, ada dua. Selanjutnya bagaimana tentang area pengembangan yang ingin dicapai itu? Baik, di sini area pengembangan yang ingin saya capai yaitu ada dua. Yang pertama di pengetahuan dan yang kedua di keterampilan. Di bagian pengetahuan, saya ingin peserta didik saya ini bisa membedakan mana hak dan kewajiban. Lalu yang kedua di bagian keterampilan, saya ingin peserta didik saya ini bisa mengimplementasikan hasil pembelajaran tentang hak dan kewajiban itu di kehidupan nyatanya di lingkungan sekolah maupun di rumahnya. Seperti itu Ibu. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya itu tadi tentang area pengembangan ada dua nggih. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah aspek keterampilan pada siswa. Seperti itu ya Bu. Ya. Untuk selanjutnya saya ingin mendengar cerita dari Bu Ria. Bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah Ibu susun yang akan diterapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strateginya sendiri karena saya menggunakan kurikulum Merdeka dan di dalam kurikulum Merdeka sendiri disarankan untuk menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang bisa mengcover semua jenis kebutuhan siswa. Lalu untuk metodenya saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan juga presentasi, lalu mengerjakan soal evaluasi. Lalu untuk modelnya saya menggunakan problem based learning. Baik Ibu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan tadi strategi pembelajarannya berdiferensiasi yang mungkin akan diintegrasikan dalam pembelajaran itu tentang sosial emosionalnya juga ya Bu. Ya, dan untuk strategi yang akan digunakan tadi sudah, kemudian model pembelajaran yang akan digunakan adalah problem based learning atau PBL dan metodenya adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pembahasan dan juga presentasi. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran nanti Bu?
Yang pertama saya akan menggunakan media pembelajarannya yaitu menggunakan PowerPoint, lalu menggunakan LKPD, lalu saya akan menggunakan kartu hak dan kewajiban ya, yang akan mendukung LKPD. Oke, bagus sekali. Jadi ada media PowerPoint, kemudian ada LKPD yang didukung dengan kartu-kartu itu ya. Nah, tentunya akan menarik sekali. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu Ria akan melakukan pembelajaran tersebut dan mungkin di hari apa dan jam keberapa kira-kira? Saya akan melakukan pembelajaran PKN ini hari Selasa pada jam ke-3 dan ke-4. Jam 3 dan 4. Oke. Baik, berarti hari Selasa besok ya? Jam 3 dan jam ke-4. Baik Bu, saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang kiranya terjadi pada kelas Ibu, ya? Iya Bu, baik. Untuk nanti setelah Ibu melakukan kegiatan proses pembelajaran yang saya supervisi di dalam kelas, ya, kita akan adakan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi. Ngoten nggih Bu? Ya Bu, siap. Oke. Sebelum kita akhiri percakapan pra observasi kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Yang saya dapatkan di sini saya mungkin akan lebih menyentuh lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Mulai saya menentukan strategi apa yang saya gunakan, modelnya, lalu juga metodenya, lalu ada media-media yang akan saya bawa ke dalam kelas untuk besok dalam pembelajaran. Itu Ibu. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang santai dengan saya di pra observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok ya Bu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya juga saya sudah diizinkan. Oke, terima kasih. Demikian percakapan hari ini antara saya dengan Ibu Ria sebagai guru kelas 4 di UPT SD Negeri Purworejo 4 Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi besok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat semua? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya apa? Berdoa. Ayo yang memimpin doa hari ini Mas Malik. Terima kasih ya Mas Malik atas pimpinan doanya untuk hari ini. Sebelumnya program pembelajaran hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat, siap menerima pembelajaran. Ayo, kita harus tetap semangat. Karena masih pagi, sudah sarapan? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan bentuk hak dan kewajiban sebagai negara di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Lalu yang kedua, peserta didik dapat membedakan hak dan kewajiban sebagai warga negara di lingkungan sekolah maupun juga di rumah. Sebelum lanjutkan lagi, Budia ingin tanya. Tadi pagi sebelum berangkat sekolah, kalian melakukan aktivitas apa selain mandi? Kira-kira
lihat gambar ini ya. Nah ini contohnya itu ada menyapu di kamar. Nah itu termasuk apa kewajiban? Kewajiban. Kalau yang gambar kedua hak apa? Sedang apa itu? Ini sedang apa? Sedang belajar mendapatkan ilmu di sekolah. Itu merupakan hak semua anak di sekolah. Kita lanjut. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang menunjukkan hak tadi, kira-kira pengertian dari hak itu apa? Ya, hak itu bisa diartikan sesuatu yang bisa didapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Tepuk tangan untuk Mbak Alika yang sudah mau menjawab. Yang lainnya mungkin ada pengertian yang lain dari Mbak? Karena pengertiannya ini luas sekali. Yang lain mungkin Mbak Ayu? Mbak Ayu belum? Kita simak sama-sama ya. Hak adalah kewenangan untuk menerima sesuatu yang semestinya merupakan bagian integral dari diri kita sendiri. Jadi hak itu benar katanya Mbak Alika tadi ya, sesuatu yang wajib yang harus kita terima. Lalu kalau kewajiban apa? Yang lain coba Mbak Ayu. Kata Mbak Ayu, kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Sepakat? Setuju apa enggak? Setuju semua? Setuju. Kita cek ya. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau sesuatu keharusan yang harus dilakukan. Berarti jawabannya Mbak Ayu benar. Pertanyaan dulu Mbak Ayu. Sekarang ini ada beberapa contoh hak di sekolah. Apa tadi? Mendapatkan ilmu. Beberapa ada baca. Baca yang keras satu-satu. Dari Mas Malik. Ya, lalu Mbak Alika. Lalu Mas Eko coba. Yang keempat, Mbak Aura. Lalu Mbak Kela nomor 5. Mendapatkan pelajaran atau ilmu. Ini beberapa hak yang harus didapatkan anak di sekolah. Yang pertama harus dapat perlakuan yang adil. Satu dapat ilmu, semua dapat ilmu. Yang kedua mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman. Kira-kira kelas ini nyaman apa enggak? Nyaman, bersih ya. Kalau hujan ya enggak bocor. Kalau panas ya panas. Lalu anak dilindungi dari tindak perundungan. Perundungan ini apa toh? Kemarin kita sudah sosialisasi perundungan itu apa? Memang sesuatu hal yang tidak, suatu perilaku yang membuat orang lain tidak nyaman, itu tidak boleh dilakukan dimanapun, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau bermain harus rukun. Lalu yang keempat, hak anak mengembangkan hak anak mengembangkan ini di sekolah maupun di rumah. Anak harus difasilitasi. Contohnya yang suka nyanyi ya boleh nyanyi, yang suka voli setiap hari. Kalian apa? Sukanya voli setiap hari, juga main voli. Terus yang kelima, anak mendapatkan belajar. Nah ini sudah setiap hari kita belajar. Lalu ada kewajiban di sekolah. Ada apa kewajiban di sekolah? Ini ada beberapa contoh kewajiban di sekolah. Nah, di sekolah ada apa kewajibannya? Ya, bagus Mbak Alika. Lalu yang lain kewajibannya selain melakukan piket kelas apa ya? Membuang sampah pada tempatnya, ini juga satu kewajiban.
Dan terus yang lain kira-kira bisa dibaca di situ. Di situ contohnya juga sudah disebutkan ada gaya alas mengikuti tata tertib, bisa duduk upacara, menggunakan seragam lengkap. Hari ini ada yang menggunakan seragam tidak lengkap? Ada. Siapa? Mas Malik sama Mas Ben. Dan belum menggunakan apa? Apa anak-anak? Dasi. Besok jangan lupa lagi ya. Harus dilengkapi kelengkapan seragamnya. Itu kewajiban anak sekolah. Lalu ada hak di rumah. Hak di rumah apa kira-kira? Hak bermain. Yang keras bilang lagi Mbak Amel. Hak bermain. Yang lain selain bermain, hak mendapat kasih sayang. Itu adalah hak anak yang ada di rumah ini. Ada banyak ya. Lalu ada kewajiban. Setelah ada hak pasti ada kewajiban. Setelah mendapatkan hak pasti wajib melakukan sesuatu. Contohnya apa? Membersihkan piring, masuk baju, membersihkan piring, menyapu. Yang keras apa? Mbak Kela? Menyapu. Tadi setelah kita mendapatkan hak kita di rumah, kita juga harus menjalankan apa? Kewajiban kita di rumah apa aja? Mencuci baju, mencuci piring, nyapu, membantu ibu memasak, apa lagi? Mengepel, membersihkan tempat tidur. Itu termasuk kewajiban kita di rumah. Sudah selesai ya materinya. Selanjutnya Ibu Ria kasih lembar kerja siswa dikerjakan secara kelompok. Di sini Ibu Ria juga sudah kasih materinya ya. Jadi nanti bisa juga baca untuk menjawab lembar kerjanya. Sebelum dikerjakan, perhatikan instruksi dari Bu Ria dulu deh. Ini ada lembar kerja peserta di ini kita belajar materi apa tadi? Hak dan kewajiban yang ada di sekolah dan di rumah. Dari sini di bagian 1 kita menjawab soal yang ada berapa itu? Ada langkah-langkah kegiatannya. Di situ ada. Untuk menjawab soal itu kalian bisa menggunakan nih kantong kewajiban dan kantong hak. Di sini di dalamnya ada kartunya. Nanti kartunya yang hak yang mana dimasukkan ke kantong hak. Nanti yang kewajiban dimasukkan ke kantong kewajiban. Setelah mengisi kantong hak dan kewajiban menggunakan kartu, lalu soal yang ada di bawahnya ini dijawab. Kegiatan belajar satunya dijawab. Lanjut kegiatan belajar 2 dijawab. Ini di kegiatan belajar 2 yaitu menentukan hak dan kewajiban warga negara di rumah maupun di sekolah. Nah, contoh kegiatannya apa? Yang ketiga ini tinggal mencentang yang mana hak, yang mana kewajiban. Bu Ria juga sudah menyiapkan bahan bacaan. Ya, nih. Jadi kalau kesulitan bisa dibuka bahan bacaan. Sudah paham? Ada yang ditanya? Tidak. Jangan lupa nama anggota kelompoknya. Oh ya, untuk kelompok 1 kelompoknya Mbak Ayu sama Mbak Amora ya. Kelompok 2 Mas Malik, Mas Beren sama Mbak Nel. Kelompok 3 siapa? Mas Eriko, Mbak Kela sama Mbak Alika ya.
Sudah jelas? Bisa dikerjakan sekarang? Nah, selamat mengerjakan ya. Jadi ayo kerjasama. Ini penilaiannya kelompok loh ya. Nanti yang individu ada 10. Ini cuma judulnya, kita akan coba membacakan. Di situ ada 10 kartu bergerak. Mbak, coba ditentukan mana yang termasuk hak, mana yang termasuk kewajiban. Nah, itu ada hak di rumah, ada hak di sekolah, ada kewajiban di rumah, ada kewajiban di sekolah. Nah, kalau sudah selesai dimasukkan ke kantong hak dan kewajibannya. Ada kesulitan? Coba kira-kira berseragam sekolah lengkap itu hak atau kewajiban? Tadi harus dibahas sama kalian. Kewajiban. Nah, nanti masuk kantong kewajiban. Ya. Tulis dong. Iya. Nanti siapa yang dinilai kalau enggak ditulis nama anggotanya. Jangan lupa sebelum mengerjakan ditulis dulu kelompok berapa, nama anggotanya siapa. Ini belum ditulis kelompok berapa, nama anggotanya siapa. Nanti siapa yang dinilai? Ayo. Tadi kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo ditulis pakai ballpoint ya. Membersihkan ruang kelas itu termasuk kewajiban. Kewajiban di mana? Di sekolah. Ayo. Semuanya sudah selesai? Sudah selesai semua, mulai dari kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 kelompok 3 sudah. Sekarang kita lanjut presentasi. Sebelum presentasi kita eksekusi dulu biar tidak ngantuk, tidak kesel, tidak lelah dan semangat. Berdiri. Yang bahan bacanya nggak usah dibawa, mas, ditaruh. Pembukanya dengan assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Nanti dari kelompok 2 akan presentasi yang akan disampaikan oleh yang akan disampaikan oleh Mas Malik dan Mbak An. Nah, yang pertama kita tugasnya apa? Setiap kelompok mendapatkan satu kantong hak dan ada satu kantong hak dan satu kantong wajib. Nah, lalu hanya kartunya disuruh yang lain coba menghargai yang di depan. Kalau ada yang di depan harus berhati. Nah, jangan ngomong sendiri. Ayo coba kita kelompoknya Mas Malik. Nah, di situ tadi kan ada kantong
kantong H itu apa saja? Coba Mbak Amel. Ya, itu yang ada di kantong hanya kelompok dua. Lalu itu berjumlah berapa? Menjawab soal nomor 5 yang A itu ada berapa Mas Malik? 5. Lalu yang B ada apa isinya? Ya, nama presiden isinya ada apa Mbak Amel? Itu yang ada di kantong kewajibannya kelompok kelompok berapa? 2. Ada berapa Mas Malik berarti? 5. Itu tadi yang ada di kantong kewajiban. Sudah disebutkan yang C sama D sudah disebutkan ya sama Mbak Amel. Sekarang lanjut kegiatan belajar 2. Balik kegiatan belajar 2. Yang keras Mas Malik. Mas Malik yang keras kalau baca. Di rumah. Ya. Ya, lalu kewajibannya di rumah. Ya. Lalu yang di sekolah hanya ya, terus kewajibannya sampah pada tempat. Nah, itu benar apa salah? Coba diperhatikan Mas Malik bilangnya haknya tadi yang lain di sekolah. Baca lagi coba haknya yang di sekolah. Terus yang kedua, ya itu benar apa salah? Yang keras benar apa salah? Belajar 3. Balik. Yang terakhir sendiri. Mas Malik cukup baca nomor 1 sampai 3. Itu apa? Nah, kedua menganti membayar pajak pembelian di kantor itu masuk apa kewajiban yang lain? Kewajiban menganti itu suatu kewajiban karena kita tidak bisa masuk pokoknya itu kan tidak boleh. Itu namanya mengambil hak orang lain. Kita harus menghargai orang lain. Lalu yang nomor 3 itu hak kewajiban. Itu kewajiban. Sudah. Itu nomor 1 itu yang tunjukkan bukunya ada apa saja. Ya. Berapa berarti? Karena ada 4. Ada 4 menurut kelompok
sekolah lengkap, belajar, upacara bendera. Ya. Jadi kantong keluarga bendera berarti ada berapa? 6. Belajar ya. Upacara bendera. Seragam lengkap itu termasuk kelas seperti mana? Yang kegiatan belajar Kelima, kita adalah mendapat makanan, mendapat kasih sayang. Kewajibannya membantu menjadi diri, melalui dan menempel. Kalau di sekolah, mendapat ilmu, kemampuan aku. Kewajibannya menaati kata hati, membersihkan ruang kelas. Ya, gimana? Benar atau salah? Setuju kok enggak? Yang keras tuh, kok kesel membuat satu tes bingung. Setuju apa enggak? Setuju. Benar atau salah? Benar. Nah, benar ya, berarti itu adalah kewajiban dengan besok. Nah, sekarang kegiatan belajar yang ketiga. Mbak Ayu bacanya nomor 4 sampai 6 saja. Mengeluarkan pendapat saat musyawarah. Lupakan? Enggak. Lupakan? Enggak. Anak-anak di daerah tertentu mendapatkan pendidikan dengan layak. Menggunakan helm saat naik motor. Kewajiban. Wajib. Ya, itu dulu. Angkat dulu yang nulisan kantongnya berikal. Ya, presiden dulu. Kelima, tidak membuat sebanyak kelompok tidak ada benar juga bagi berat. Ya, tidak menunjukkan kantong. Nah, kita nambah berapa? Ada benar juga kantong banyak kelompok juga ada semua apa? Main, belajar, mendapatkan makanan, mendapatkan kasih sayang, sama Mendapat ilmu. Ya. Selanjutnya kegiatan belajar dua. Ini baca yang keras, Mbak Bella.
bedanya hak dan kewajiban. Sebelum mendapatkan hak kita harus melakukan kewajiban baik di sekolah maupun di rumah. Tadi apa aja haknya yang di rumah? Ya, tempat tinggal. Lagi mendapatkan makanan. Lalu kalau kewajibannya di sekolah, melaksanakan kegiatan kelas sesuai jadwal. Yang lainnya mengikuti upacara. Jadi nomor 2 apa kira-kira kewajibannya di sekolah? Menggunakan seragam lengkap. Jadi kita tahu ya bedanya kewajiban dan juga hak. Baik, sebelum pembelajaran ditutup, kita mengerjakan soal evaluasi terlebih dahulu. Ya, kalau sudah juga depan. Makasih ya, semuanya sudah ngumpul kan? Kita simpulkan ya pelajaran kita hari ini bersama-sama. Artinya hak apa? Sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus wajib kita lakukan sebelum mendapatkan hak. Itu namanya pengertian dari hak dan kewajiban. Contoh-contohnya tadi sudah dibahas semua ya. Ini ada menyapu, membersihkan kamar itu termasuk kewajiban. Mendapatkan ilmu termasuk hak. Kalau belajar itu hak atau kewajiban? Belajar itu kewajiban. Kalau belajar itu kewajiban. Kalau mendapatkan ilmu dan pembelajaran itu baru yang namanya hak. Kalian kan wajib belajar, terus dikasih ilmu sama pembelajaran, berarti wajibnya belajar, hanya mendapatkan pembelajaran. Buya ucapkan terima kasih ya, hari ini sudah berdiskusi dengan baik, sudah presentasi dengan baik. Walaupun ada beberapa yang masih kurang, harus diperbaiki lah. Ini harus lebih percaya diri dengan hasil jawabannya. Salah benar itu tidak masalah, namanya belajar. Tidak tahu salah nanti sama guru dibenarkan, tapi tidak malu-malu kan sampai nanti malu terus nggak tahu mana yang benar mana yang salah, karena apa tadi malu bertanya apa, sesat berjalan. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Ingat ya, dipelajari di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Belajar dulu dari internet, apa itu menyampaikan pendapat, apa itu musyawarah. Nanti pas pertemuan selanjutnya biar sudah tambah paham. Baik, sebelum ditutup pembelajarannya kita akan dulu berdoa. Tadi yang buka doa sudah Mas Paling. Sekarang yang menutup doa dari
depan siapa ayo? Langsung maju. Mbak Alika wes ayo. Kita maju bersiap, gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Kuliah aktif pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Sriti, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SD Negeri Purworejo 4 Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya masih bersama dengan Ibu Ria, guru kelas 4 dari UPT SD Negeri Purworejo 4 Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang baru saja melaksanakan proses observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Baik Ibu. Di percakapan pasca observasi ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang baru saja dilakukan ya Bu, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan proses observasi. Begitu ya Bu? Iya Bu. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu pada waktu menjalankan proses observasi kelas ya, melakukan proses pembelajaran yang sedang berlangsung Bu? Perasaan saya lega karena alhamdulillah sudah berlalu dengan lancar. Mungkin dalam pelaksanaannya tadi masih agak sedikit grogi karena ini pertama kali diobservasi seperti itu, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah berjalan baik gitu ya Bu. Walaupun sedikit grogi, sedikit tegang karena merupakan pengalaman pertama seperti itu nggih. Iya Bu. Nggih. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi, kemudian langkah-langkah apa saja atau mungkin tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, tadi untuk kemarin kan saya sudah menjelaskan bahwa area pengembangannya ada dua. Ya. Yang pertama di bagian pengetahuan dan yang kedua di keterampilan. Di bagian pengetahuan jelas tadi saya memberikan materi anak-anak tentang bagaimana mengerjakan hak dan kewajiban di sekolah maupun di rumah. Lalu untuk keterampilan, bagaimana cara penerapan hak dan kewajiban itu masih di lingkup sekolah terlebih dahulu, seperti mereka harus belajar, itu kan kewajiban mereka. Saya memberikan ilmu itu merupakan hak dari mereka seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi area pengembangannya tadi terkait dengan pengetahuan yang membedakan antara hak dan kewajiban, dan di area keterampilan tadi berarti anak-anak bisa istilahnya mempraktekkan membedakan mana hak, mana kewajiban, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah seperti itu Menurut Ibu Ria, kira-kira sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Maksudnya apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Bu? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan cukup baik, tapi masih ada beberapa yang kurang maksimal Bu. Gitu gitu. Baik, jadi masih ada beberapa yang kurang maksimal itu, mungkin Ibu bisa ceritakan apa sih yang masih kurang, atau mungkin ada kendala-kendala apa yang dihadapi Bu Ria saat melakukan proses pembelajaran tadi? Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mungkin hal itu terjadi karena tadi Bu saya belum melakukan tes diagnostik, sehingga saya belum tahu kebutuhan siswa mulai dari gaya belajarnya itu seperti apa, sehingga saya tadi hanya menyiapkan media pembelajarannya itu berupa visual. Untuk auditory maupun untuk kinestetik belum terlalu saya persiapkan, walaupun tadi saya sudah menggunakan LKPD dengan
kartu, tapi kan itu masih belum memfasilitasi yang auditori itu belum terlalu terfasilitasi, walaupun yang kinestetik sudah terfasilitasi sedikit, tapi karena masih banyaknya siswa yang kurang percaya diri itu tadi, sehingga membuat kegiatan pembelajaran masih perlu evaluasi, perlu perbaikan. Iya. Baik Bu, kira-kira rencana Ibu nanti ke depannya seperti apa Bu, supaya dari kebutuhan siswa itu tadi bisa tercukupi, maksudnya terpenuhi. Nah, itu kira-kira apa rencana ke depannya Bu? Baik, rencana tindak lanjut saya itu mungkin yang pertama saya harus melakukan tes diagnostik dulu pada siswa untuk lebih tahu gaya belajar mereka, tingkat kecerdasan mereka seperti apa, sehingga saya bisa melakukan treatment yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, mudah-mudahan itu nanti bisa berjalan sesuai rencana yang diharapkan ya Bu. Pada saat proses kegiatan pembelajaran Ibu sudah menggunakan media-media yang menarik, yang sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan murid ya, baik itu yang belajarnya visual, auditori maupun yang kinestetik, seperti itu ya Bu. Oke, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi dan saya tunggu ini kabar baiknya ya. Kira-kira kapan Ibu itu akan berkomitmen melakukan perubahan dengan rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin itu bisa dilakukan semester depan Bu, soalnya minggu terakhir dan minggu depan sudah mulai ujian. Ya, insya Allah mulai semester depan akan diperbaiki karena mengawali semester baru dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Baik Ibu, akan dilakukan secepatnya gitu ya rencananya ya, karena minggu-minggu ini merupakan minggu yang terakhir di proses pembelajaran semester 1 dan minggu depan itu sudah pelaksanaan akhir semester gitu ya. Mungkin sebelum libur bisa diselipkan ya, untuk tes diagnostik supaya bisa mengetahui apa itu anak-anak yang auditori, yang visual ataupun kinestetik, atau mungkin di awal masuk masuk semester 2, sehingga Ibu nanti akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di semester 2 itu sudah bisa memfasilitasi anak-anak ya. Berarti sudah melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Seperti itu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu Ria berikan. Semoga apa yang menjadi rencana Ibu Ria ke depannya bisa terrealisasi dan kegiatan pembelajaran di semester 2 itu menjadi lebih menarik dan anak-anak yang tidak aktif tadi bisa menjadi lebih aktif dan belajar anak itu sudah terpenuhi gitu nggak Bu? Oke. Baik, saya akhiri mungkin percakapan pasca observasi kita sampai di sini dulu ya Bu. Baiklah, akhirnya serangkaian kegiatan supervisi akademik di UPT SD Negeri Purworejo 4 Kecamatan Wates sudah berjalan dengan baik. Mulai dari pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan pasca observasi. Mungkin dari saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ria yang sudah melaksanakan observasi atau supervisi akademik di UPT SD Negeri Purworejo 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.